Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kematian itu adalah merupakan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak kita manusia. Karena kalau kita berbicara tentang kematian, manusia sangat menghindari hal itu, sangat tidak mau untuk merasakan hal itu. Tapi biar bagaimanapun usaha manusia, biar bagaimanapun pintarnya manusia, biar bagaimanapun jagonya manusia, tapi kalau Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua yang terjadi hari ini adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kematian. Kematian itu adalah merupakan kehendak, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kita terima, sudah menjadi kudratullah, sudah menjadi takdir, bahwa semua ini terjadi karena merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita, orang yang hidup di dunia, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang terjadi di setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Mestinya kita mengambil hikmah. Sebab engkau tahu batin dipangajari dek pana sadar. Engkau tahu batena dipasukan ayat dek pana talinga. Biasa engkau tahu mungkin batena dirukia tapi dek pana sadar. Nah, makanya kalau ada orang yang seperti itu, ajak mereka melihat orang yang mati. Pergi melayat, panggil, lau kimita tomate. Biasa tuh napa nih merasa, pakoro pale na kumate ki, mapokoro pale kalau kita meninggal. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang mungkin dahulunya orang yang mati yang kita lihat bisa berbicara. Tapi mungkin almarhum hari ini sudah tidak bisa lagi berbicara. Yang mungkin almarhum beberapa bulan yang lalu masih bisa
berbicara dengan kita. Tapi ternyata almarhum sudah tidak bisa lagi berbicara hari ini. Itu menandakan bahwa manusia, ini rupa tahu tidak ada batas kemampuan dan keinginan kita di atas daripada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak ada yang punya kemauan di atas daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jago kitu nasabang kamu panawirengi pung Allah taala tubuh sehat. Engkau mau kita bicara nasabah Allah masih berikan kita kesempatan untuk berbicara. Tapi narek ko malasan ni, tapi narek ko sakit maki, apalagi meninggal maki. Tidak ada yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita manusia tidak ada yang pantas kita sombongkan. Tidak ada yang pantas kita banggakan. Semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita perbuat Bapak Ibu? Tidak ada, yakni senantiasa berbuat kebaikan. Apa yang akan kita bawa? Tidak ada kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musti mata ki. Ada kisah. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahu Nabi Sulaiman? Tahu? Ya, sisengi. Tidak. Ini suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan pertemuan seperti ini malam. Melaksanakan pertemuan. Tidak lama melaksanakan pertemuan, datang seorang tamu tak diundang. Degaga misalnya tamue, tidak ada yang tahu kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Langsung duduk mendengarkan ceramahnya Nabi Sulaiman. Dengarkan. Dek namaitan yang kalinga ceramahnya Nabi Sulaiman. Tamu ini angkat tangannya dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman, Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Maka kicapo bilang minta maaf Nabi Sulaiman, saya tidak bisa lanjutkan ceramah ini malam. Magedo bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Kata Nabi Sulaiman, tunda-tunda bisa sedikit, 15 menit mau tutup. Bilang tidak bisa, harus 15 menit ke depan, saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu, bilang iya. Nah, pergi tu tamu. Pergi. Setelah pergi dilanjutkan ceramahnya Nabi Sulaiman. Lanjutkan sampai terakhir. Setelah terakhir, engkau silona Nabi Sulaiman, ada temannya Nabi Sulaiman. Madepe. Nabi Sulaiman, lo kamakutana, agaro. Bila masa mau bertanya, bilang silakan. Perlu jawaban, bilang tentu nih, namanya pertanyaan perlu jawaban. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, lo kamakutana, engkau den retamu to, baru-baru kuita, napana kuita tamue. Iya, memang. Nah iya tamu Nabi Sulaiman, mapamula den re engkana letu lisu ya tutu naita. Nah iya itu Nabi Sulaiman, barusannya kulihat saya penasaran sama ini orang. Oh begitu, bilang iya. Berkata Nabi Sulaiman, sabar. Sesungguhnya yang datang tadi itu Nabi Sulaiman, dia adalah malaikat. Oh begitu, bilang iya. Bilang malaikat siapa? Bilang dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Kadaya Nabi Sulaiman, na iya rawita mapamula den reengkana letulisu ya tutunaita. Maka Nabi Sulaiman berarti ikon tulo na kena arisannu. Ika tulo mendre arisannu. Kadaya Nabi Sulaiman, napayarwita Nabi Sulaiman matana liwat celana, napakku mita tahu macella matana. Berkata Nabi Sulaiman, tanda itu capo narekong kata macella matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Di kampungku ya liwai gana, asal mangaribi macella matana. Asal mangaribi macella matana, tapi tania malaikat maut painu tua. Deto aku mai to? Iya kedda. Iya di kampungku lagi namanya. Macella Nabi Sulaiman. Wah. Macalla matana Nabi Sulaiman. Langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Berkata kepada Nabi Sulaiman, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih jago hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo.
mati tidak pandang kayamu, mati tidak pandang jabatanmu, mati tidak pandang kayamu. Tapi jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Tuh, langsung mati coli. Langsung loyo. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi, saya tidak mau mati. Jadi pekau carana ku tinggalkan ini jalan lure. Yang penting dia usir untuk macam matanna. Oh begitu bilang ia. Pokoknya saya ingin jauh dari celah mata. Begitu bilang ia. Kalau begitu kau pergi jauh-jauh, dipanggil kendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraan pada saat itu bukan pesawat, bukan bis, bukan kapal. Tapi kendaraannya pada saat itu angin. Ini Nabi Sulaiman Pak bisa memberitakan angin, bisa memberitakan jin, tentu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa berbicara dengan hewan, termasuk bere-bere. Jadi narik kung tahu Pak, nulle bicara silo bere-bere, berarti pakainya itu Nabi Sulaiman na pakai. Engka koe. Paling-paling nokok mikir bere-bere. Dipanggil kendaraan, dipanggil angin. Angin, ye puang, siap perintah. Aga tumai. Kada ye solokku, de nelo menro de lela. Magai, engka na tauki. Iga na tauki, macelai matana. Oh begitu bilangnya. Kau bawa ini temanku dimanapun dia bawa. Yang penting jauh dari lela. Silakan kau terbangkan dimanapun dia mau. Siap perintah puang. Di palutu. Cung, langsung tembus ke selayar. Mabelai. Dari selayar tembus ke babau. Dari babau tembus ke butong. Dari butong tembus ke kendari. Keliling, 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 keliling. Setelah keliling berkata dalam hatinya, mabela na tala na ita na celak mata bro. Tidak bakal lama mengkan ada ke selayar ready. Oh, setelah keliling berkata ini orang amale angin. Siap puang. Paleso na. Teki ko paleso. Kira paleso ka di situ di goae. Di situ kamu bermalam untuk sementara. Siap perintah puang. Turun angin. Mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah, berangkat angin. Orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu goa. Masuk di pintu goa. Pas di pintu goa, engkau dendre celah mata. Langsung makadai pole tega ko. Pole tega ko malibu di selayar bro. Dari tadi kutunggu ko di sini. Allah telah takdirkan bahwa kau mati dalam pintu goa. Allah telah catat di Laul Mahfuz bahwa kau mati di pintu goa. Kita ketemu di pintu goa. Dicabut nyawanya. Mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa dijauhi. Biar bagaimanapun. Usaha apapun. Tapi kalau Allah yang berkehendak maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Faiza jaa ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang. Maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Nah iya romatingi patacinampuk mi. Biasalah desiruntuk dia sarai. Dek pana mangaribi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun matian. Biasalah desiruntuk dia mangaribi. Dek pana isya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun matian. Jadi sadar ki. Elok ki mati ye. Gana tahu dek na sadar. Napapada-padamui. Waktu sempajang. Tani waktu sempajang. Napapada-padamui ulan ramalang. Tani ulan ramalang. Napapada-padamui asona juma. Tani asona juma. Ia panas sempajang. Nareko asona juma. Pas lisu. Nale sandalak na tawe. Mbak mah. Napaiga sandalak na sandalak na stasi. Magi malas na stasi. Baraka gare. Baraka. Nah. Makanya kata Nabi. Kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatingenge, mancaja guru malop periwatak kalita. Makanya kita mengambil hikmah bahwa hidup di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disertai kita ini banyak-banyaklah kita bermuhasabah diri. Tanda apa lagi Allah kasih Bapak Ibu? Aga na naringi pungalatala tanda. Dalam Al-Quran jelas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak bocoran. Tanda-tanda alam. Sudah banyak kejadian. Kapan pi manusia kau sadar? Benengnya bisa gora malaikat sadar. Tapi engkau tahu dia nak sadar ya Ruh. Banyak juga manusia tidak menyadari diri. Tanda-tanda apa lagi Allah kasih buat kita?
Baru-baru 4 bulan ini terjadi corona di mana-mana. Bukan hanya Ela-Ela, bukan hanya Bulukumba, seluruh dunia 200 lebih negara terkena dampak positif terdampak COVID-19. Dan itu sudah menjadi tanda buat kita. Apa tanda lagi Allah kasih? Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi engkau tahu dia metona tahu poli corona, nalabirangi koro-koroange. Betul? Betul? Jadi mesti sadari itu. Artinya bukan corona kita takut, bukan corona kita mati, bukan sakit itu kita mati. Tapi namanya mati itu adalah ajal. Corona itu hanya asbab. Yang lain hanya asbab saja. Bukan itu, tapi mestinya kita mengambil hikmah dong, sadar dong. Disadari perbanyak langkah ke masjid. Ya nar, di pamegaya kakak aja tadi masjid je. Cuman ya beberapa bulan yang lalu memang kita dibatasi memang untuk ke masjid. Tapi mungkin ada hikmah-hikmah di balik seperti itu. Hikmahnya adalah mungkin setelah itu kita rajin maki ke masjid. Langkahkan kaki kita ke masjid. Subhanallah. Maka Nabi tak barang siapa mengambil air wudu malewe jenne, kemudian melangkahkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Barakana rupa. Kata Rasulullah, barang siapa memuliakan masjid, maka Allah akan jamin hidupnya. Apalagi, barang siapa pergi ke masjid, maka selesai masalahnya. Barang siapa dia punya sakit, langkahkan kakimu ke masjid. Seakan-akan Rasul gambarkan ketika kau punya masalah, ketika kau punya sakit, maka selesai masalahmu, selesai sakitmu, Allah yang akan berikan jalan untuk menuju apa yang kau berikan. Allah yang akan berikan kehidupanmu. Allah yang akan jamin kehidupanmu. Jadi itu muliakan masjid, dekat hati kita dengan masjid. Bahkan seluruh masjid, kata Rasulullah, yang mana masjidnya akan masuk ke dalam surga, termasuk masjid tak. Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Berkata ini, ya Allah, saya ini masjid Al-Ikhlas. Terus, kenapa? Bilang saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum saya akan berikan tiga golongan. Akan kuberikan pertolongan kepada 3 golongan. Berkata Allah, siapa itu masjid? Bilang, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah pelihara saya, ya Allah. Orang yang pernah urus saya, ya Allah. Pernah diurus. Ini mencari gitu Pak pengurus masjid. Besar ujiannya. Besar ujiannya. Salah cede pengurus esi, salah cede pengurus esi, salah cede anu. Ini salah urus. Pak biasa toh engkau tahu ya di Saliwang, kita dilalu kasih banyak ada orang memang tahu kritik saja zamannya. Mangin apa koro, kenapa na hijau, mangin na kuning, iko balik kuning. Mangin na imang, iko balik imang. Mangin pa katoba, iko balik makatoba. Sota. Yang jadi korban pengurus masjid. Kenapa kita tahu Ustaz? Itu yang kualami. Karena saya jadi pengurus masjid juga. Tapi insya Allah, dengan ujian itu Allah kasih banyak kelonggaran, banyak hikmah-hikmah di balik seperti itu. Jadi yang pertama berkata masjid, ya Allah, saya tidak akan masuk ke surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah urus saya, ya Allah, masuk ke masjid ini. Kemudian kubawa di hadapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkata lagi masjid, ya Allah, saya ini masjid Al-Ikhlas, ya Allah, saya tidak akan masuk ke surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah sumbang saya, ya Allah. Berkata Allah, saya akan sumbangannya 10 juta, tidak ya Allah. 5 juta, tidak ya Allah. 2 juta, tidak ya Allah. 50 ribu, tapi itu Ikhlas, ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu, ya Allah, sebelum orang yang pernah sumbang saya, ya Allah, masuk ke masjid ini. Kemudian kubawa di hadapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Diusahakan yang engkau duit tama-tama di masjid seke. Umpama contohnya jenjo. Ya. Engkau tahu kikir ke lampu jambatan. Desi sedang cipe. Usahakanlah, usahakan. Makanya celengan itu ada celengan berjamaah 5 waktu pada saat maghrib atau itu usahakan ada sumbangan tadi situ.
Rp1.500. Terserah. Yang penting ikhlas ki. Mau banyak terserah juga, tidak ada masalah, tidak dilarang. Intinya ada sumbangan masuk, ada uang masuk di masjid. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, adalah orang-orang tanda orang yang beriman itu kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Nah, kau tanggala duai, cair dana bos, cair tukin, cair dana uang gaji. Tapi disuruh kita sedekah, kemudian kita sedekah, saya kira biasa-biasa saja. Tapi nare ko tanggal 25, depa na cair gaji, mapedi ulu mapedi to bitoe. Depa na cair sertifikasi na kena ni corona alias koro-koroang. Nah disuruh kintu sedekah. Kemudian kita mampu untuk bersedekah. Saya kira itu sangat luar biasa, Pak. Pahalanya lebih berat, pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya, tapi keikhlasannya kita Allah nilai. Alhamdulillah. Nah, iya orang parang ina Nabi tak telumi hanya kuidi. Yang pertama kata Rasul adra jini kandre, hanya untuk dimakan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Jadi mestinya maka memang kalau maka memang selama kita masih hidup, andre memang ni konro coto pisang hijau jalan kote. Tidak apa-apa. Kenapa hanya harta mau dimakan? Betul? Bahkan kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi kami nam bagus itu sedekah dengan makanan. Kami nam bagus di pakandre ustaz umpama. Nah, itu. Iya. Apa-apa saja. Kue terserah. Nah, itu. Yang kedua kata Nabi hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Itu menutup pakaian robek tidak ada gunanya. Sudah selesai. Kanya ibu-ibu kalau kita beli pakaian, beli memang pakaian, tidak apa-apa ji. Cuman saya perhatikan bagi perempuan itu akan ada aturannya. Kalau kita membeli pakaian yang cukup, apa biasa tong kau biasa pakaian nama kundre biasa di nagena napan rasa ki di urane termasuk ustaz kasih pakaian yang di atas no ideawa. Iya dia wai mendre biasa siruntuk di tengah bu macipi nama sip. Ditai madosa ki ditai barang bagus. Nah, harta kita yang pertama untuk dimakan, yang kedua untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan. Ternyata yang lain hancur, makanan tinggal hancur, pakaian robek hancur, cuma satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia mirmatu tajak ki disirmundina pungal taala, dan itulah yang akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ketika ditanya nanti dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imanmu? Yang akan menjawab adalah amalta, yang akan menjawab adalah puasata, yang akan menjawab adalah salatta. Ketika hidup di dunia, sedekah, pikir-pikir, sholat, lebih-lebih. Kami nampariolo di bonyo. Selena sengalena, tapi dia sempajang. Ay, urane mas sengaleno, bonyo ko bro. Betul tidak? Sempajak ki pak, sempajak ki. Jaga harus sempajangnya. Yang akan menjaga kita nanti di akhirat kemudian adalah salat. Yang akan menyelamatkan kita menghadapi pertanyaan malaikat mungkar salat. Jadi di motu dek dijamai lainnya, tapi dek gagal alasan dek kira sempajang. Kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa malasa tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah, ala namon pada negara tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi sempajang dia gagal lasang. Agal asa dia kira sempajang. Ustaz, matandre ke jabatanna, bupati gare, presiden makanya tidak mau sholat. Kalau kita berbicara tentang sholat, berbicara tentang jabatan, depa cau tandre pangkaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diampunkan dosa-dosanya. Nabi Muhammad dijamin surga. Nabi Muhammad dijaga oleh malaikat, bukan hanya malaikat Mikail, tapi malaikat Jibril menjaga Muhammad. Tapi sempajana Nabi tadi ini kena petuh. Bayangkan Nabi tanda ke sempajang ini, mau tadi tetap 10-2, letu di tetap 5, tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah. Nabi tak boro aja gara-gara sempajang. Biasa toh sidi boro aja tak ke asam urat.
Biasa ya. Jadi mesti sempajak. Sempajak. Ada berkata bilang Ustaz, ela nama sempajak Ustaz tapi premang umpa. Ustaz ela nama sempajak tapi majamu pasipaku. Sempajan no majai sipakmu. Paremak ko yang peti pada ceng sempajammu. Tapi jangan sampai matu. Iko tona paremang, de tona mas sempajang, maka di pungala tala patama di neraka deka ke pasanganna. Betul? Tapi nariku ke sempajat tak timbang nyolo. Berat ki ke salatnya. Maka semua ke sempajan engkau mau sempajan po tapi tak cede timbang nyolo. Yang penting ada pak. Ini tona taliwa-liwa pak. De tona langi pungala tala sogikeng. De tona langi pungala tala pak jabatan. De tona langi pungala tala kehidupan yang baik. Majatoni tapai. Umpama pak. Minta maaf. Iya. Boleh kita menangis nanti di hadapan Allah. Jangan sampai matu napa disesalkan oleh ya Allah. Saya menangis di hadapanmu ya Allah. Saya menyesal di hadapanmu ya Allah. Napa disesal Nah maka di pungala ta'ala sesak nalemu esok tidak ada gunanya. Penyesalanmu ini tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia. Tapi engkau tidak pergunakan kesempatan itu. Maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Makanya di pungala ta'ala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi minda rabbihim. Rabbana absarna wasamina farji'na na'mal sol yang inna mungkin kata Allah. Nah rampai pungala ta'ala. Pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aidihim. Wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Nah rampai pungala ta'ala pada hari itu mulut mereka akan tertutup, tangannya akan berbicara, kakinya akan menjadi saksi segala perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Timutta tuh tidak ada gunanya nanti di akhirat. Kemudian mulut ini hanya untuk dunia. Tapi jauh kita mencerita, tapi kan untuk lino. Kata tahu bilang awah Ustaz, pas sempajang mati to, dek na sempajang mati to. Blender ko bro. Mesti sempajak Bapak. Tidak ada alasan. Apalagi alasan Ustaz, tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus, bawa ke kuburan. Betul tidak? Sembahyang. Awwalu man yuhasabu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Bunga riparesa mato de suremune pungala ta'ala dalam masalah sempajang. Tapi ada berkata, Ustaz, banyak dosaku Ustaz. Banyak yang pernah kulakukan. Apakah saya mendapatkan ampunan dari Allah? Berapa dosa yang kau lakukan? Siaga dosa yang pernah kau lakukan. Umar bin Khattab, pembunuh di atas pembunuh. Raja rakus di atas raja rakus, Pak. Mendoakan Allah. Tapi bertobat kepada Allah. Semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nak dan pengimanan pungala ta'ala. Ada kisah. Nauno tahu. Si ratu tahu nauno. Dilelang karena pono si ratu tahu. Ada? Tidak ada, Pak. Kisah terdahulu. 99 tahun nauno. Tapi dipengajari, maka dah bisa diampunkan dosaku. Maka dia tahu mengajari. Tidak bisa itu neraka tahu. Nauno tahu. Pagana si ratu. Nah pagana si ratu, Pak. Kurang ajar, lo kemarin kali ada cerita nak kedai kat neraka tawam, uno toy. Nampak si ratu. Perjalanan setelah itu bertanya lagi kepada ada ulama bertanya, ulama, Ustaz, saya ingin kembali kepada Allah. Sudah tadinya 99 tapi engkau sih pakai kira dia lela uno sih. Pagana si ratu, apakah saya mendapatkan ampunan? Berkata, silakan setinggi gunung dosa yang pernah dia lakukan. Silakan kau datang di kampung saya lah, di sana tempatmu bagus. Perjalanan di sana, temak kada pela, temak kada kecet, temak kada wuni, temak kada so. Berjalan terus. Tidak pernah makan, tidak pernah minum. Ternyata Allahu alam, rahasia Allah. Dek panalitu di kampungnya, meninggal almarhum. Datang dua malaikat mapangiwang. Antara neraka dengan surga. Maka di neraka, tawaku nai, mereka ni tahu nauno. Maka dia si puang surga turun tidak. Tawaku ini, nah dia ingin kembali kepada Allah bertaubat. Dia ingin kembali kepada Allah, dia tidak bisa. Mapangiwang turun malaikat Jibril. Sejarah perjalanan, Pak. Malaikat bukan pejabat, malaikat bukan ulama, tapi datang dua malaikat Jibril turun magi tu makitik ke malaikat. Kenapa kau bertengkar? Kenapa bilang malaikat? Ia tahu Pak malaikat si ratu ni tahu nauno. Nah mesti neraka. Maka dia surga tidak malaikat. Mesti ini malaikat Jibril surga. Nah sabah mau perjalanan kembali bertobat kepada Allah. Ditimbang. Ternyata gara-gara si jakka. Mabela ni pulih daun si jakka. Nagangkan na pulih.
gara-gara ditiwi oleh malaikat Jibril. Bukan malaikat surga dan neraka yang antar, malaikat Jibril yang antar. Karena kenapa? Bertaubat kepada Allah, dek pernah letu. Ini dosa tak siaga. Bukan dosa masalah kita, bukan kesalahan masalah kita, bukan painung masalah kita, bukan sabu-sabu masalah kita, bukan paudo masalah kita. Masalah hari ini mau tidak? Untuk kembali meminta taubat kepada Allah. Itu masalah kita. Betul tidak? Betul? Kembali istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ustaz, saya penuh dengan kemaslahatan. Saya pernah menangis. Saya pernah melakukan ini, Ustaz. Aku itu di hadapan Allah. Menangis kita nanti di hadapan Allah. Menyesal kita nanti di hadapan Allah. Napa nih disesal? Jangan sampai kita ingin menyesal baru kembali kepada Allah, baru kita meninggal. Napa disesal ketika kita meninggal? Sebelum datang penyesalan itu. Sebelum datang mati itu. Mati akan datang kapan waktunya Allah yang tentukan. Bukan keinginan tak, bukan mau tak. Tapi maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada maghfirah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah.